Ya pemirsa, kembali di Breaking News, pemirsa, di mana jalannya sidang hingga siang hari ini masih tetap berlangsung, pemirsa, di mana sidang nota keberatan eksepsi masih terus berjalan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku terdakwa obstruction of justice, dan di mana dalam uraian eksepsi tadi menyatakan tim kuasa hukum menyampaikan bahwa uraian dakwaan pada pekan lalu hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan dengan fakta. Lalu langsung saja kita bergabung kembali dengan Bapak Ito Sumardi selaku mantan Kabaris Krim Polri yang masih bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Halo, selamat siang Pak Ito. Selamat siang. Pak Ito, tadi Pak Ito kita sempat menyoroti ini ada dalam eksepsi tersebut tidak ada kesamaan niat antara Arif Rahman Arifin dengan Ferdy Sambo dan ada unsur ancaman dalam perintah tersebut. Ini sebenarnya menyikapinya seperti apa dalam dalam kultur dalam polisian seperti apa? Ya, baik. Saya kira mungkin kalau kita melihat dalam satu proses peradilan, ini ada argumentasi hukum antara penasihat hukum dengan JPU tentunya ya. Adalah penasihat hukum di pihak terdakwa. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan, saya mengikuti ada Perpol nomor 7 tahun 2022 yang mengatakan bahwa seorang pejabat Polri dilarang melawan pimpinan. Ini tentunya yang akan menjadi perbaikan atau revisi daripada Mabes Polri agar jangan sampai kasus ini terjadi lagi ya. Dari segi legalitas dalam Perkap nomor 19 tahun 2016 ini kan ada masalah pelaksanaan teknis ya, pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh anggota. Tapi kita sekarang melihat, Mas, mengapa ini menjadi dikaitkan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo. Kalau kita melihat daripada pendekatan kausalitas, ada sebab, ada akibat. Karena apa yang dilakukan, terutama terkait dengan barang bukti, itu mengakibatkan terpengaruhnya proses penyidikan. Ya. Kalau kita melihat daripada teori kriminalistik, ada segitiga pembuktian. Bukti itu adalah merupakan salah satu unsur penting untuk mengungkap satu perkara. Sekarang bukti itu sudah ada di tangan kita. Apapun perintah daripada pimpinan, tentunya kita harus melihat secara profesional ya, kemudian juga secara rasional bahwa hal tersebut pasti kalau kita lakukan perintah pimpinan itu maka akan mempengaruhi proses pengungkapan perkara ya. Nah, kemudian meskipun ada asas legalitasnya, tapi tentunya ini pun juga harus kita melihat peran masing-masing orang yang terlibat dalam obstruction of justice ya. Jadi peran dari mereka ini akan digali oleh hakim. Nah, di sini tentunya hakim juga tidak semata dengan sewenang-wenang mengkaitkan dengan masalah kasus 338-nya. Tapi seberapa besar dan kecilnya peran daripada terdakwa ini nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Tadi sudah disampaikan dari aspek legalitas. Tapi kan tidak melihat masalah ini secara parsial, harus melihat masalah ini secara utuh ya. Nah, saya kira mungkin kalau yang disampaikan tadi bahwa memang di dalam kepolisian kita harus melihat ada yang tadi ya, bahwa ajas perintah ya, kemudian yang harus dilaksanakan ya. Nah, ini yang tentunya perintah ini kan apakah disertai ancaman atau tidak, ini akan menentukan keputusan hakim. Karena seseorang yang melakukan satu perbuatan meskipun melanggar hukum, apabila tidak dilakukan dengan hati nuraninya dia, maka itu juga akan mendapatkan satu pertimbangan untuk mendapatkan keringanan bahkan dibebaskan. Tetapi dari aspek pelanggaran kode etiknya ini sudah memenuhi ya, sehingga kita harus melihat bahwa nanti daripada keputusan peradilan pidana, kalau memang yang bersangkutan dikenakan, juga akan melihat daripada sanksinya. Ya, sanksi ini nanti akan menentukan apakah yang bersangkutan harus di PTDH atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau nanti di dalam proses persidangan tersebut dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu dapat dikategorikan ikut serta, turut serta atau membantu, ya tentunya itu pertimbangan hakim. Tapi kan jasa-jasa yang bersangkutan ataupun perlakuan di dalam persidangan menjadi pertimbangan. Karena jangan lupa bahwa mereka yang sekarang terlibat ini adalah bukan penjahat, bukan pelaku kejahatan. Mereka melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, tetapi berakibat kepada akibat hukum yang harus diterima oleh mereka. Ini yang harus digarisbawahi bahwa mereka itu adalah bukan pelaku kejahatan ya. Yang melakukan kejahatan siapa? Yang jelas ya pelaku utamanya. Ya, pelaku utamanya itu saudara Ferdy Sambo. Saya kira ini
pendapat saya ya Mas. Oke, Pak Ito, ini kan kalau dari eksepsi tadi terdakwa seperti seakan-akan ini ada tekanan atau perdebatan batin ketika melihat kronologis yang disampaikan Ferdy Sambo dengan yang ia lihat di rekaman CCTV ini bertolak belakang. Sebenarnya ketika itu terjadi atau sebelum peristiwa ini terjadi, apa sih yang seharusnya bisa dilakukan terdakwa? Ya, seharusnya kan begini. Pada waktu diperiksa, tentunya kita juga menyampaikan sesuatu dalam lingkup yang masih terbatas. Kemudian kalian berproses secara demikian ada waktu yang cukup untuk kita memikirkan sesuatu resiko ya, yang atau sanksi yang akan kita terima. Kemudian juga kemungkinan juga ada hal-hal yang belum disampaikan di dalam BAP. Dan tentunya nanti ini pun juga bisa saja terjadi ada perubahan ataupun penambahan keterangan yang belum dimuat dalam BAP ya. Karena keterangan saksi ini kan kalau di KUHP adalah bukti ya dalam satu pasal 184. Jadi apa yang disampaikan itu nanti akan menjadi alat bukti baru ya, yang menjadi pertimbangan daripada hakim ya. Saya kira itu kan. Jadi seharusnya ya yang bersangkutan pada saat di BAP itu kan juga mungkin dalam kondisi psikologinya tertekan dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang mungkin belum sepenuhnya disampaikan sehingga di persidangan ini dia menyampaikan sesuatu atau beberapa keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan BAP, dan saya kira itu wajar saja ya. Dan dia akan menentukan apakah keterangan tersebut relevan atau tidak. Ya, saya kira yang saya dengar dari kemarin saya ikuti persidangan, banyak sekali yang tidak sependapat ya, menyangkut. Nah, itu tentunya itu kewajiban hakim sesuai dengan pasal dalam KUHP itu ya 184, itu hakim harus mensinkronkan keterangan saksi, kemudian mensinkronkan keterangan saksi dengan bukti yang ada, dan juga alasan memberikan keterangan itu ada diatur dalam KUHP. Ya, Pak Ito, ini kalau dari setiap eksepsi yang disampaikan para terdakwa dari obstruction of justice ini, sepakat nggak dari semua isi dakwaan ini terdakwa semuanya berdalih mencoba melindung dari perintah atasan? Kalau menurut Anda ini alasan ini kuat atau bisa diterima? Atau sebaliknya? Nah, kita melihat daripada manusiawi ya, karena si hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang sudah memiliki profesi sebagai anggota kepolisian, sudah memiliki masa depan. Ini kan tentunya akan berpengaruh kepada keluarganya ya, baik nama baik maupun juga nanti masa depannya. Harus ada upaya dari yang bersangkutan untuk memberikan semacam sesuatu keyakinan kepada hakim bahwa yang dilakukan itu atas dasar perintah. Sehingga adalah masih tetap menjadi anggota Polri, dan tentunya ini akan berpengaruh kepada keluarganya juga ya. Mas, tentu saya sangat bisa memahami mereka sebetulnya tidak ingin melakukan ini, tetapi apakah karena terpaksa ataukah karena mereka tidak memperhitungkan risiko yang akan diterima, ataukah memang mereka loyal tadi ya, loyal, bersimpati, berempati karena drama yang dibuat oleh pimpinannya membuat anggota tersebut yang sudah lama berkumpul di dalam satu fungsi ini menjadi berempati dan juga bersimpati. Demikian. Oh ya, Pak Ito, ini selain adanya ancaman, ini juga ada desas-desus yang mengatakan jaminan jabatan sebagai imbalan atau politik balas budi. Nah, dalam kultur polisi di kepolisian sendiri sampai sekarang masih kental nggak sih Pak Ito? Itu yang saya sampaikan, bahwa di dalam, bukan hanya di polisi saja ya, di militer, juga di lembaga-lembaga lain, seorang pimpinan yang mempunyai kuasa, ini terkait dengan relasi kuasa ya, tentunya yang akan bisa memberikan satu rekomendasi tentang peningkatan atau pengembangan karir seseorang. Itu bisa kenaikan pangkat, bisa sekolah, bisa jabatan ya. Nah, tentunya ini juga kan harapan ya setiap orang untuk mendapatkan jabatan tertinggi ataupun pangkat tertinggi ya dalam karirnya dia. Nah, ini juga bisa mempengaruhi secara psikologis seseorang itu untuk mematuhi pimpinan, selain memang harus ditekankan bahwa di dalam Perpol atau Perkap seorang bawahan itu adalah dilarang untuk melawan pimpinan. Kenapa? Karena pimpinan kan punya kekuasaan, punya kewenangan. Nah, nanti kalau misalnya karirnya dia terhambat, ya tentunya dia akan terpengaruh ya kepada yang bersangkutan, kepada keluarganya ya. Saya kira itu satu wajar saja, dan itu bukan merupakan satu budaya, tapi memang sesuatu yang wajar terjadi dalam satu organisasi ya. Jadi antara leader
member atau follower, ya pasti follower menarik rasionalitas, ya, logika kepada yang bersangkutan, kemudian bagaimana yang bersangkutan profesionalismenya, ya. Kalau memang secara profesional dia tidak boleh melakukan, ya dia bisa salah. Nah, karena dia anggota Polri, maka di Polri punya Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik, ya. Kode etik profesi adalah dia harus profesional, sehingga terhadap mereka ini kan dalam sidang kode etik dikatakan unprofessional conduct, ya. Jadi kelakuan atau perlakuan yang dilakukan tidak profesional, ya. Karena ada profesional itu kan sudah diatur apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini tentunya sebelum bertindak harus berpikir. Tapi kembali lagi bahwa mereka ini adalah bukan pelaku kejahatan, ya, tapi karena fungsi yang dilakukan yang bersangkutan itu sesuai dengan jabatannya, sesuai fungsinya, dia dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan profesional yang berlaku. Oke. Pak Ito, ini dampak dari peristiwa ini mungkin kini di mata masyarakat, apa yang harus ditunjukkan kepada masyarakat yang harusnya polisi sebagai sosok mengungkap kejahatan sekarang malah mengaburkan tindakan kejahatan? Menurut Anda seperti apa, Pak Ito? Ya, saya kira mungkin ini pintu masuk dari reformasi kultural, kemudian reformasi juga mengenai sistem, ya, yang kepolisian baik daripada sistem pembinaan personil. Jadi tidak hanya didasarkan kepada rekomendasi pimpinan, tetapi ada merit system, ya, merit system ini yang harus dilakukan secara konsekuen. Kemudian yang kedua, ini tentunya peraturan bahwa tentang profesionalisme apa yang harus dilakukan. Kalau dilakukan, maka apa akibatnya? Tapi kalau dia benar, dilindungi juga dengan legalitas, gitu. Sehingga untuk Perpol nomor 7 tahun 2022 ini juga harus diikuti. Kalau seseorang itu misalnya melawan perintah atasan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, harus dilakukan semacam penyelidikan, ya, atau pemeriksaan. Jadi kalau memang dia yang bersangkutan itu benar, tentunya dia harus dilindungi, tapi harus ada aturannya di dalam Perpol itu, ya, antara sanksi, kemudian juga ada perlindungan terhadap bersangkutan, sehingga anggota akan merasa dia nyaman. Nah, masyarakat juga di sini juga peran masyarakat sangat besar, ya. Bagaimana partisipasi masyarakat untuk bisa mengawal kasus ini kan baru pertama kali, ya. Baru pertama kali. Betul sekali, Pak Ito. Kita kawal terus, Pak Ito, kasus ini sampai akhir. Bagaimana keadilan seadilnya akan didapatkan oleh semuanya. Terima kasih banyak, Pak Ito, telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Dan pemirsa, dengan informasi tadi ditutup juga Breaking News kali, pemirsa. Saya Pram Senyarudiri, terima kasih dan sampai jumpa.